Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Mari kita lanjutkan mata kuliah mekanika solid ini dengan tegangan geser akibat geser transversal. Ini adalah video yang ketiga. Jadi di sini kita akan mengambil contoh pada penampang persegi panjang. Sebelumnya kita sudah melakukan penurunan rumus dan kita peroleh tegangan geser atau tau adalah VQ dibagi IZ dikalikan dengan B. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara lebar penampang B dan lebar penampang yang tergeser, maka notasi B diganti menjadi T, yaitu yang dimaksud adalah lebar yang tergeser. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya lebar penampang itu terkadang disimbolkan B, terkadang disimbolkan BW, dan lain sebagainya. Sehingga coba diganti di sini menjadi T yang artinya adalah lebar tergeser. Untuk soal yang pertama, kita ambil contoh soal yang dengan kasus yang sama, yaitu A ke B, di mana A sendi, B roll, dan V-nya adalah seperti ini gitu ya, dengan Q itu terbagi merata dari A ke B, dan penampang yang bekerja adalah penampang persegi panjang dengan lebar B, tingginya H. Nah, diketahui seperti ini, B-nya 240, hanya 480 mm, beban Q 10 kN per meter lari. Gambarkan diagram tegangan geser pada titik yang berada di X sama dengan 2 meter di sebelah kanan A, gitu ya. Bagaimana cara mencari jawabannya atau solusinya? Tentunya yang langkah pertama adalah kita melihat ke penampang yang kita gunakan. Nah, dari penampang ini baiknya teman-teman mencari centroid dan mencari I-nya. Inersi yang kita cari adalah, jangan sampai salah, seperti ini, di mana nanti momen yang kita pakai arah begini gitu ya. Tak lain terbuang, kalau ini X, Y-nya ke atas, Z-nya ke sini, sehingga momen yang memutar Z. Sehingga yang kita cari adalah IZ. 1/12B kali H pangkat 3, besarnya seperti ini, di mana kalau persegi panjang kita ketahui bahwa sentroidnya berada di tengah-tengah pertemuan sumbu simetrinya. Nah, gaya geser di X sama dengan 2 meter, maka bisa kita peroleh dari diagram gaya dalam ini, kita ambil X sama dengan 2 meter, gitu ya. Kita peroleh nilai tertentu. Nah, coba kalian hitung berapa gaya gesernya. Silakan dihitung dengan baik-baik ya, untuk memperoleh besaran nilai geser tersebut. Nah, untuk menggambar tegangan geser diperlukan perhitungan di beberapa titik, terutama yang mengalami perubahan besar lebar penampang B. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kasus penampang persegi panjang ini, jika kita tinjau di arah sumbu Y-nya, gitu ya, penampangnya terus sama, lebarnya sebesar B terus, gitu. Oke, karena sama di kasus ini maka kita hanya cukup kita meninjau di 3 titik. Titik atas yang berwarna biru, tengah merah, atau tepatnya tengah tersebut adalah garis beratnya atau titik berat dari penampang, sumbu gitu ya. Lalu yang terakhir adalah B atau bawah yang warna hijau. Nah, tengah garis berat kita lihat satu persatu gitu. Jadi kotak yang tadi kita ambil di garis berat berarti di garis yang berwarna hijau ini gitu ya. Ini H per 2, ini H per 2. Dari sini ke sini lebarnya B, dari sini ke sini tingginya H. Nah, maka kita tinjau salah satu luasannya. Kita memiliki formulasi pada saat menghitung tau ini, yaitu V Q I Z kalikan dengan T, gitu ya. Nah, V itu bisa kita peroleh dari sini. IZ sudah kita dapatkan, yaitu ini. Untuk tinjauan di tengah, T atau lebar tergesernya adalah dari sini ke sini, yaitu B. Tak lain tak bukan besarnya adalah B, gitu. Ya. Nah, dengan demikian yang tersisa yang kita cari adalah Q atau statis momen penampang.
Ada first moment inersia. Satuannya meter pangkat 3 gitu. Nah, kalau kita buat Q itu yang tadi integral YdA, karena posisinya dia di tengah dan kotak penampangnya adalah persegi panjang, maka bisa kita buat seperti ini. Penampang kotak tinjauan kita tinjau di tengah. Tinjauan kita boleh lihat ke atas yang saya warna merah muda ini, atau lihat ke bawah. Katakanlah saya ambil yang warna merah muda ini. Maka kalau kita lihat yang warna merah muda ini, sentroid dari bagian yang berwarna merah muda, yaitu yang titik hitam, berjarak Y, ini dia jaraknya Y, dari garis berat penampang asli yang persegi panjang 240 kali 480 mm gitu. Nah, dengan demikian Y sebagaimana ketahui karena dia kotak gitu ya, mudah dong ya. Y-nya itu berarti setengah dari H/2 yaitu 1/4 H. Jadi diperolehnya. Dengan demikian Q besar adalah Y dikalikan dengan A. Kalau ini kan DA, setelah dikalikan jadi A gitu ya. A-nya adalah A tinjauan area yang berwarna merah muda ini, yaitu H/2 atau setengah H dikali B. Sehingga kita peroleh 0,125 BH kuadrat. Oke, jadi sekarang kita udah punya semuanya nih. Ada Y, ada Q, ada V, ada IZ, ada T. Sehingga kita masukkan semuanya, V dari sini nilainya berapa, lalu masukkan 0,125 BH kuadrat, dan 1/12 BH pangkat 3, IZ-nya, dikalikan dengan B. Jadi kalau misalkan saya tidak ingin menggunakan nilai ini gitu ya, saya bisa coret-coret gitu, diperoleh 1/2 dikalikan dengan V pada X sama dengan 2 meter, dibagi B kali H. Itu besarnya. Ya, mari kita lanjutkan di dua titik yang lainnya, yaitu pertama di atas yang berwarna biru ini. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita cari statis penampang momennya. Tapi coba ingat nggak, teman-teman perhatikan kembali di video yang sebelumnya, bahwa yang berada di atas dan berada di bawah, dia nilai tau-nya adalah 0. Sementara kalau yang sama halnya untuk berada yang di bawah pun nilai tau-nya adalah 0. Jadi dengan demikian kita sudah memperoleh di 3 titik tersebut gitu ya. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa tegangan geser bernilai 0 di tepi penampang atau berada di tepi atas penampang maupun tepi bawah penampang. Tepatnya untuk di balok bentuk penampang persegi panjang ini adalah di Y sama dengan plus H/2 dan Y sama dengan H/2. Jadi dengan demikian, tadi kita sudah mendapatkan 3 nilainya di ujung atas, tepi atas, dan di tepi bawah yang bernilai 0 dan berada di tengah itu ada suatu nilai tertentu. Maka kalau kita gambarkan ini adalah garis beratnya gitu ya. 0 di atas, 0 di bawah, dan bernilai 1/2 V dalam fungsi V-nya itu di X sama dengan 2 meter gitu ya. Digambarkan menjadi seperti ini, bentuknya adalah lengkung. Tak lain tak bukan, dia adalah tau V integral YdA per IT, atau Y ini adalah Q gitu ya, integral YdA, I-nya IZ. Dimana kalau teman-teman perhatikan, kenapa dia digambarkan lengkung? Karena perhatikan persamaan tau, tegangan geser ini memiliki fungsi statis momen Y di sini yang diintegralkan terhadap dA gitu. Lalu di sisi lain juga nanti kalau teman-teman perhatikan dia ada fungsi juga terhadap T. Mungkin karena dia persegi panjang, T-nya masih sama dari tinjauan atas, tengah maupun bawahnya. Nanti akan kita lihat di contoh-contoh berikutnya bahwa di penampang yang lain bentuknya akan berbeda. Sehingga dalam penggambarannya tidak boleh digambarkan secara linier atau sebagai garis lurus. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa baca kembali. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.